panggung ataupun di rumah, Krisdayanti selalu total. Sebagai penyanyi, Krisdayanti memang terbilang cukup haus akan karya. Ia selalu hasilkan karya-karya baru. Sebagai istri pun demikian. Kade selalu menyempatkan waktu untuk beri perhatian dan cintanya untuk suami dan anak-anak. Tanggung jawab sebagai ibu inilah yang ia tunjukkan pada Aurel Hermansyah. Mengingat usia pernikahan Atta dan Aurel yang masih seumur jagung, Kade tiada henti-hentinya memberi wejangan dan masukan untuk Aurel, termasuk mengingatkan putrinya untuk tak selalu cerewet pada suami. Kemarin kita ketemu, diskusi, kalian masih panjang, umur masih muda, diskusi untuk, saya bilang sama Aurel jangan terlalu cerewetin suami, karena pasti suami ingin dijadikan mitra, bukan dijadikan dilarang-larang, karena baik kalau suami punya hobi, ya, karena sejauh hobi itu memberikan nilai positif, tidak apa-apa. Karena kan Aurel suka marah kalau hobi suaminya ABC misalkan, ya, masih bagus hobi olahraga, masih bagus hobi koleksi. Kalau hobi yang lain, nah ini kan jadi jangan terlalu dicerewet. Sebagai ibu, Kade tahu persis sikap Aurel Hermansyah. Begitu juga sebagai sesama perempuan, Kade juga tak menampik bahwa terkadang mulut perempuan sulit direm. Hanya saja ia sadar betul bahwa Aurel dan Atta masih butuh banyak pembelajaran, khususnya belajar membangun hubungan yang solid dengan pasangan. Oleh sebab itu, Kade tak hanya menyarankan Aurel untuk mengontrol emosi, tapi juga menuntun Aurel untuk tidak mengumbar semua problematika rumah tangga ke pihak luar. Masalah keluarga itu kan masalah 4x4, pokoknya saya selalu bilang itu masalah kamar. Kita juga nggak boleh melibatkan orang tua, melibatkan orang luar. Kalau bisa di-handling sedemikian rupa supaya sebelum keluar kamar kita udah selesai. Karena gimana pun ya, tekanan hidup itu kan bukan lebih sedikit dengan bisingnya ruang-ruang di luar rumah tangga kita. Makanya kalau bisa kita settle semua. Kekhawatiran Krisdayanti memang ada benarnya. Mengingat sosial media belakangan ini seolah menjadi ladang curhatan masalah rumah tangga pasangan muda. Sangat disayangkan jika masalah rumah tangga menjadi konsumsi publik yang bisa memicu perpecahan. Kendati demikian, Kade juga sadar betul bahwa tak ada pernikahan yang mulus. Hanya saja selama bisa dibicarakan dengan kepala dingin, otomatis apapun masalahnya bisa terselesaikan. Hal ini juga yang ia perlihatkan dalam pernikahannya dengan Raul Lemos. Meski begitu banyak aral rintangan yang menerpa, Kade bersyukur rumah tangganya dengan Raul yang telah berjalan 14 tahun tetap harmonis. Nggak ada keluarga yang sukses tanpa sebuah ujian. Jadi saya berpikir bahwa memang kita udah umur, udah banyak, ya, tanggung jawab peran kita bukan tambah sedikit. Urusan domestik justru kan kita udah sama-sama punya pengalaman, harusnya semua sama-sama menjaga lah gitu. Buat saya proses rumah tangga nggak semudah orang duga, tapi kalau kita mau untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing, nggak ada yang berat. 14 tahun sudah Krisdayanti dan Raul Lemos membina pernikahan. Keduanya membina hubungan harmonis layaknya pasangan muda yang selalu menebar romansa mesra. Sesibuk apapun mereka, selalu ada waktu untuk mengobrol berdua. Salah satunya momen sebelum tidur. Deep talk atau pillow talk gitu ya, biasanya malah ngomongin politik ya. Ya, pillow talknya ngomongin politik, but that's okay. Seneng ya, karena anak-anak pun juga sekarang sudah mulai terlibat kan, bisa bicara politik, discuss politik, atau discuss cerita yang lagi happening, gossiping, itu lumrah buat warna-warna dalam keluarga. Rupanya Krisdayanti banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Oleh sebab itu, setiap peran yang ia jalani selalu total. Ia selalu mencurahkan perhatian total, bukan saja kepada suami dan anak, tapi juga kepada cucu-cucunya. Bahkan setiap bulan, Kade seperti menyempatkan waktu bertemu cucunya. Selain mengobati rindu, Kade juga ingin hubungan dengan anak cucu terus terjalin erat.